Halo guys, selamat datang buat teman-teman yang nonton. Ini kita lagi di rumah, pengen ngobrol sedikit tentang merantau. Betul. Nah, coba ini gue kan pengen maksud gue lu Oh, agak ntar sinian ya dikit gue gitu. masuk. Oh iya Ini ya. nyantai aja. Coba ini namanya Bang Sultan. Tamu undangan kita. Bukan undangan juga, ada orang gue juga di sini. Iya, gimana? bener. Iya. Bener. Iya. Bener. Terus. Jadi Bang Sultan ini baru datang di kota kita. Jadi kita nggak sebut nih kotanya. Oh, iya benar. Kita nggak disclose kota. Oke. Jadi kita kita lagi merantau bareng-bareng keluar Jabodetabek. Kita lagi di luar Indonesia ceritanya guys. Nah, buat gue pribadi ini pertama kali gue ngerantau. Nah, kalau Bang Sultan gimana? Coba cerita sedikit tentang merantau gimana Bang Sultan? Merantau di luar Indonesia ini yang kedua. Oke. Yang ketiga. Merantau ya? Kalau merantau yang kedua ya, benar yang kedua. Tapi kalau merantau sendiri dari kecil udah ngerantau sih. Wis, ya benar. Jadi udah biasa ya ngerantau. Udah biasa merantau. Emang tough, ini orang tough. Nanti kita ada episode lain tentang cerita hidup, karena dia cerita hidupnya luar biasa guys. Tapi iyalah, boleh lah. Luar biasa guys cerita hidupnya. Nah, terus tadi kita ngomongin merantau ya. Kita ngomongin enaknya aja deh. Nah, coba. Nggak enaknya soalnya ya nantilah. Iya, lain kali ya. Itu lain kali. Nah, enaknya merantau yang pertama. Kalau selama ini kita taunya sebuah aturan nih misalnya di negara sendiri atau di kota sendiri lah aturannya seperti apa, di negara lain belum tentu. Dan jadi aturan itu cuman benar ketika di tempat itu ya kan, jadinya gitu. Nah, enaknya apa ya, enak akhirnya kita bisa tahu bahwa oke, berarti kita ikutin aturan dong, jangan bilang di negara gua aturannya gini atau di tempat gua aturannya gini, berarti harus gini. Iya. Nah, itu siapa? Nah, ini teman kita. Teman kita namanya Rainsya, nih Bang Sultan, Rainsya Rebecca. Jadi RRS. Nah, Rainsya kita Rakyat Sudan. Anjas. Mikir tuh tadi. Kita lagi bahas tentang ngerantau nih Rainsya. Waduh. Mungkin buat gue pribadi ini pertama kali gue ngerantau jauh. Ya kan, ngerantau jauh, paling jauh lah dari rumah. Nah, kalau Bang Sultan ini kedua kali. 3 ya tadi? Dua kali. Nah, kalau Rainsya, Mas Rainsya. Kalau aku sih udah yang kedua berarti. Tapi yang dulu tuh nggak terlalu dibilang merantau sih. Okay. Jadi kan kelahiran Malang. Terus dari umur 4 tahun pindah ke Bali ikut papa mama. Terus kuliahnya di Malang lagi, tapi udah nggak sama mama papa. Oke. Ngekos. Tapi di situ ya ada mbah, ada pak ade, bude. Jadi gitu. technically merantau, tapi practically masih ada keluarga dekat. Masih gitu ada ya? keluarga dekat, support itu masih ada lah, Masih dari ada. pak ade yang sayang sama ponakannya. Iya kan. Jadi yang independen baru ini dong. Yang bener-bener Sendiri independen, banget, bener-bener iya. sendiri. Makanya waktu berangkat tuh deg-degan kalau Deg-degan ya, jauh deg-degan. banget. Pasti. Karena kalau hilang tuh hilang bener. Susah dicarinya. Iya bener. Nah tadi Bang Sultan cerita enaknya itu di sini kita peraturannya lain, karena kebetulan kita di negara maju nih, lebih advance. Nah kalau menurut Mas Rainsya gimana? Ya justru kalau buat kita buat HS itu terutama, itu enaknya tuh karena fair gitu. Fair, benar-benar. Jadi kayak di sini tuh ya mungkin adalah 1-2 part itu yang nggak fair, tapi mostly maksudnya secara umum itu fair gitu. Ketika kita kerja keras itu kita akan dapat hasil. Oh iya. Nah, Setuju. Jadi 1 banding 1 gitu. 1 banding 1. Kalau di Indonesia mungkin di rumah kayak effortnya 1 gitu mungkin bisa dapatnya cuma setengah gitu. Karena ada satu dan lain hal gitu kan, karena di Indonesia Benar-benar setuju sih. salib orang dalam lah, terus work ethics-nya nggak based on, nggak berdasarkan nggak berdasarkan prestasi gitu, jadi berdasarkan kedekatan personal kayak gitu. Di sini kayak fair gitu. Satu lagi deh yang mau gue tambahin kalau soal kerja ya. Salah satu enaknya kerja ya di sini kita ngomongnya ya, yang negaranya kita nanti aja lah ya, lain kali disclose dulu. Salah satu enaknya adalah kerja di luar negeri yang negara maju ya, tanda petik,
negara maju itu ya perusahaan atau tempat lu kerja ngatur jam kerja, tapi lu sendiri yang kerja ngatur jam kerja. Nah, Bisa kerja atau enggak? Kalau jadi nggak ada bisa ya nggak fleksibilitas apa-apa. Dan dari kita yang oke. jadi kayaknya tadi kepotong dikit, Jadi kepotong dikit, ya, tapi kita intinya sampai fleksibilitas employee-nya employee-nya. Nah, gitu. misal dan nggak ada apa ya atasan atau yang punya tempat kerja tidak punya hard feeling ketika kita bilang, aduh, gue nggak bisa kerja nih. Nah, dia nggak yang, oh oke, berarti semua mau gue dong besok. Misalnya kalau lu mau kerja gue bilang nggak bisa, bukan gitu, karena di sini sifatnya orang saling membutuhkan. Kalau yang gue rasain pengalaman kerja selama di Indo, atasan itu merasa bahwa kita butuh kerja ke dia. Bener. Dan ya dia mau ngatur kita sama maunya. Bener. Oh, ketika iya. kita tidak jalan sesuai keinginannya, ya dia akan bertindak dan menindas, yang gua rasa gitu. Bener, setuju. Jadi balik lagi yang Karen saya bilang tadi, fair. Jadi saling membutuhkan, mutual. Jadi mutual gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan. Kitanya juga yang kerja juga jadi nggak bisa sembarangan. Gitu. Walaupun fleksibel itu tanggung jawabnya kembali ke diri sendiri. Tanggung jawabnya kembali ke diri sendiri. Jadi kalau misalnya lo ngambil jam kerja yang banyak, nggak dapat duit karena dibayarnya per jam kan. Gitu. Jadi effortnya pas ya. Karena mereka berat-berat banget nih. Tapi kalau dari gue pribadi, enaknya tinggal di sini, cuacanya tuh udara tuh agak bersih ya. Meskipun kayak buat gue yang tinggal di ibu kota, polusi itu agak banyak. Jadi semua orang tuh udah biasa pakai masker. Kalau di sini kan karena bersih, jadi orang agak mager gitu kan pakai masker. Jadi ketika ada peraturan harus pakai masker, orang-orang tuh kayak mager, banyak yang pro kontra lah gitu. Tapi buat kita yang udah biasa naik Gojek, jadi pakai masker tuh kayak udah sehari-hari. Nah, ketika di sini udaranya bersih, langitnya bagus. Ya mungkin gak semua negara maju sih yang kayak gini. Ini kebetulan kita dapat kota yang luar biasa. Bukan kota besar juga, tapi kota kecil tapi produktivitasnya tinggi gitu. Benar. Jadi Iya sih, sebenarnya ini termasuk kota kecil gak sih? Kota kecil. Atau kota besar ya? Soalnya yang kota Kecil besar ya? itu yang sono. Kan di sini tuh nggak sampai 10 juta penduduknya. Iya. Oh, keseluruhan udah termasuk imigran. Oh, itu nggak tahu ya. Iya kan? Karena kan fluktuatif ya. Iya juga sih. Tapi ya fluktuasinya mungkin itu dia ngitungnya kayak citizen, terus permanent resident gitu. Terus student, working permit udah gitu. Yang ilegal mah ya udahlah gitu. Oh iya, memang ada juga sih guys yang ilegal. Ada juga yang legal ya kan? Ada juga kayak yang yang legal. gitu. Nah, ada juga guys. Yang penting juga di sini public transport itu hal yang paling utama. Jadi bawa kendaraan pribadi tuh ya silahkan kalau mampu, maksudnya mampu beli dan sebagainya. Tapi pajaknya super duper mahal, pajak kendaraan. Sama insurance. Udah gitu bayar parkirnya juga mahal juga. Jadi ya kalau mau bawa kendaraan sendiri atau mau punya kendaraan sendiri, mikir deh gitu. Nah, terus kenapa tadi gue bilang public transportnya penting atau yang utama? Karena di sini tuh kurang lebih 5 menit sekali atau bahkan ada yang 3 menit sekali ya. 2 menit malah kalau kereta. 2-3 menit sekali kereta ada. Jadi orang yang ngerasa nyaman-nyaman aja nggak punya kendaraan pribadi gitu ya kan, sambil joget. Oke guys, kita akan ngobrol lagi besok bersama dengan Mas Rensya dan Bang Sultan. Terima kasih Mas Rensya, Bang Sultan sudah datang di episode pertama kita ngomongin tentang merantau. See you, bye-bye.